Yang membuat kita bisa menikmati rokok, merasakan nikmatnya rokok, ini sebenarnya bukan rokok ini, bukan. Tapi Tuhan kita yang masih memberikan rasa di dalam diri kita, rasa kenikmatan, sehingga kita bisa menikmati. Jadi apapun itu harus ada keterhubungan dengan Tuhan kita. Jika kita mempercayai sesuatu tanpa ada keterhubungan dengan Tuhan kita, itu pun syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan bakar-bakar dupo. Wanginya itu loh. Ayo, sopo sih ngomong bakar dupo sirik? Monggo, mbok ada yang mau bicara atau mengatakan membakar dupa ini syirik. Monggo, ayo. Jika ada yang mengatakan ini syirik, alhamdulillah. Bakar dupa kaya diomong syirik. Duh, gini yo tinggu. Syirik itu bukan perkara seperti ini. Syirik itu adalah ketika kita menduakan Tuhan kita, kita meyakini ada sesuatu yang memberikan atau yang bisa memberikan kenikmatan kepada kita selain Tuhan kita, itu punya syirik. Bukan hanya membakar dupa langsung dikatakan syirik, musyrik dan sebagainya, bukan. Kok yo cetek banget sih sudut pandangnya. Membakar dupa seperti ini itu untuk mewangikan ruangan, karena dupa itu baunya wangi. Jika ruangan ini ada bau wangi-wangian, kita yang menghirup bau wangi itu akan rileks. Sel saraf kita itu akan rileks karena wangian atau bau wanginya ini masuk lewat hidung, akan membuat rileks saraf otak kita. Jika saraf otak kita rileks, tubuh kita pun akan rileks. Jadi membakar dupa seperti ini itu bukan ngundang setan, bukan, tapi untuk mewangikan ruangan. Jadi ayolah kita belajar meluaskan sudut pandang kita. Jangan hanya melihat ada orang membakar dupa lantas kita langsung mengklaim bahwa itu sedang memuja setan dan sebagainya. Duh, kok ngerti tembe weruh kan aduan ono wong bakar dupa, bakar kemenyan, langsung dianggap bakar ngundang setan. Berarti batinmu kuwe, pikiranmu kuwe sing akeh setane. Lu tahu kebenarannya juga belum. Kenapa langsung mengklaim dia sedang mengundang setan, dia sedang memuja setan? Loh, itu kan setan dalam pikiranmu. Jika belum tahu kebenarannya, lantas kita langsung mengklaim seperti itu yang negatif, berarti setannya itu ada di dalam pikiranmu sendiri. Setannya itu ada di dalam prasangkamu. Jadi jangan mudah menilai seseorang jika kita belum benar-benar mengetahui kebenarannya. Jika kita sudah mengetahui kebenarannya, ternyata dia membakar dupa,
untuk pesugihan, membakar dupa untuk jaluk togel dan sebagainya, itu baru dinamakan syirik. Tapi ojo nanti gebyar, uya. Nah, saya membakar seperti ini dikatakan syirik. Kok iyo landep temen atine, bisa weruh, bisa langsung ngerti karena wong bakar dupa langsung dianggap syirik. Padahal syirik lan tidaknya itu tergantung niat dan tujuannya. Jika kita membakar dupa agar kita mendapatkan nomor togel, meminta kepada makhluk-makhluk yang kasat mata dan sebagainya, itu syirik. Tapi jika membakar dupa itu tujuannya untuk mewangikan ruangan, untuk relaksasi, ya monggo. Membakar dupa sekarang ya monggo. Membakar dupa lu ngerti kebenaran nih langsung dianggap syirik, suwe-suwe dibakar sekalian rumahmu. Keluaran membakar dupa diomong syirik, membakar obat nyamuk dan ini ora syirik, podo-podo bakare. Ayo. Lah iya ana wong bakar dupa nang jero ruangan langsung dicap wong syirik, wong muja setan dan sebagainya. Nah ngopo bendino weruh wong bakar obat nyamuk ya ora diomong syirik. Ayo bagaimana? Jadi kita harus benar-benar memahami syirik itu apa. Syirik itu adalah ketika kita percaya ada sesuatu yang bisa melebihi Tuhan kita. Contoh, kita sakit, kita minum obat, kita meyakini bahwa sakit kita sembuh karena obat itu pun syirik. Seperti contoh, saya sedang merokok nih, saya merokok, ketika saya menghisap rokok dan saya meyakini bahwa yang memberikan nikmat ketika saya merokok ini adalah rokok ini, itu pun syirik. Jadi apapun asal kita meyakini tanpa ada keterhubungan dengan Tuhan kita, itu syirik. Contoh yang tidak syirik seperti ini, saya menikmati rokok karena saya diberikan rasa nikmat oleh Tuhan saya, itu tidak apa-apa, ini hanya untuk pelantaran, nggak masalah. Tapi yang penting ada kesadaran, ada keterhubungan antara diri dengan Gusti. Tapi jika saya menikmati rokok tanpa ada keterhubungan batin hati dengan Gusti, itu syirik, karena saya meyakini bahwa yang bisa memberi saya nikmat ini adalah rokok. Padahal dalam kenyataannya jika kita mau gali, ketika saya mungkin sedang mempunyai sakit tenggorokan, mungkin batuk kering, atau kita sedang sakit, lidah kita pahit, apakah ketika kita sedang sakit seperti itu dan kita menikmati rokoknya itu nikmat? Kan ya tidak. Jadi apa? Yang membuat kita bisa menikmati rokok, merasakan nikmatnya rokok, ini sebenarnya bukan rokok ini, bukan. Tapi Tuhan kita yang masih memberikan rasa di dalam diri kita, rasa kenikmatan, sehingga kita bisa menikmati. Jadi apapun itu harus ada keterhubungan dengan Tuhan kita. Jika kita mempercayai sesuatu tanpa ada keterhubungan dengan Tuhan kita, itu pun syirik. Jadi ojo lah kayak bakar dupa wangi-wangi seperti ini, nah membuat rileks otak. Bahkan ini sunnah Nabi yang terlupakan, agar ruangan ini wangi daripada mabuk keringatku. Jal gelem apa orang mabuk keringatku. Keringatku kecut bendino kon apa cara bahasane, mabuk keringatku suwe-suwe yo gempeneng dewek keringetke mabuk kecut. Nah nek kaya kaya dupa wangi untuk merilekkan otak,
otak, saraf otak. Jadi jangan mudah menilai seseorang jika belum tahu kebenarannya. Mosok apa sing Jawa disiri-sirikno, dikafir-kafirno, disalah-salahno. Oh, nek ngerti hakikate Jawa ya Jawa. Jawa lho ya. Wong Jawa. Kudu kejawen karo Jawa ki beda. Wong Jawa aja nganti ilang Jawane, nek kejawen wis campur-campur. Tapi nek Jawa ya, wong Jawa ki wis sebenarnya hakikate Jawa ki sudah ras, suku, bahasa dan pakaian, bukan. Jawa ki tentang jiwa sing wis berserah marang Gusti Allah. Dadi masya wong Amerika kana asal wonge berserah marang Gustine, ya kuwi wong Jawa. Dadi wong Jawa kuwi kudu ras, kudu suku. Tapi hubungannya karo jiwa sing wis lembah manah, jiwa sing duwe welas asih, jiwa sing bijaksana, jiwa sing ngalah dan sebagainya. Kuwi Jawa. Dadi wong Jawa kuwi sing duwe sifat-sifat sing indah-indah. Wong Jawa sing wis kenal karo Gustine. Wong Jawa aja nganti ilang Jawane, oke? Dadi hakikate syirik itu bukan perkara lelakunya. Syirik lan tidaknya itu tergantung niat dan tujuannya. Arep bakar dupa sekarung asal niate nggo mewangikan ruangan ora masalah, tapi yo mosok yo ruangan dibakar dupa sekarung ya sesak nafas. Jadi syirik itu adalah kita mempercayai ada sesuatu yang bisa memberikan sesuatu kepada kita selain Allah. Jadi yang bisa memberikan sesuatu semuanya itu hanya Allah, ada Tuhan kita. Semua ini adalah pelantara. Jadi harus mempunyai keterhubungan diri dengan Gusti agar kita terhindar dari syirik dan sebagainya. Kita bisa bergerak seperti ini. Jika kita merasa bahwa kita bergerak, berarti diri kita menyekutukan diri kita dengan Tuhan kita. Kita bisa berbicara, kita merasa bahwa kita yang bisa berbicara. Kita diberi kecerdasan, kita merasa bahwa kita yang cerdas tanpa ada keterhubungan diri dengan Tuhan kita. Itulah syirik, karena diri kita telah menyekutukan diri kita dengan Tuhan kita. Jadi kesadaran, ketauhidan itu sangat penting. Yang utama itu Awaluddin ma'rifatullah. Sebelum beragama kita harus bermakrifat, kenal dengan Tuhan kita. Ayo belajar bareng, kenalilah diri kita agar kita kenal dengan Tuhan kita. Ayo podo bali marang Jawa, wis titiwan sini Jawa Kiye Joyo, wis titiwan sini. Karena hidup itu hanya perputaran cokro manggilingan. Kejayaan itu pun berpindah-pindah. Mungkin sekarang kejayaan ini di negeri A, besok kita akan berpindah ke negeri B, besoknya lagi akan berpindah ke negeri C. Jadi setiap zaman itu pasti berputar dan berpindah-pindah, hanya seperti itu. Nah sekarang itu masuknya adalah gerbang Jawa. Ayo bangkitkan jiwa-jiwa Jawa kita. Dadi wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Tapi sing dimau Jawa iki bukan perkara suku, ras, kulit dan sebagainya. Lebih ke rasa, lebih ke jiwa. Jiwa yang telah berserah kepada Tuhannya. Itulah hakikat orang Jawa. Jawa ki weruh, Jawa kuwi ngerti. Jawa kuwi jiwa sing wis ngawula. Jawa ki jiwa sing wis berserah total kepada Tuhannya. Itulah hakikat orang Jawa. Dan leluhur-leluhur kita memberikan ayat-ayatnya itu bukan tulisan. Karena orang Jawa pada zaman dahulu itu cerdas-cerdas sehingga memberikan
pesan-pesannya itu lewat gitu, lewat sanepan atau bahasa hiasan, ditulis di candi, di prasasti dan sebagainya. Karena hanya orang-orang yang cerdaslah yang bisa membacanya. Jadi apa? Dulu leluhur kita itu sangat-sangat cerdas. Ya contoh zaman sekarang intelijen, bahasanya kan bahasa perumpamaan, bahasa isyarat. Contoh dengan bahasa tangan, biar umpama ditembak seperti ini, kan bahasa. Apa saat dengan bahasa kode-kode, itu kan bahasa yang bisa membaca kode-kode itu kan hanya orang-orang yang sama frekuensi, yang sama-sama cerdasnya. Seperti ya intelijen FBI, nek cara nang filmnya kalau FBI, jadi bahasa-bahasa rahasia yang bisa diketahui oleh orang-orang yang mengetahui bahasa itu. Tidak semua orang itu bisa, ya seperti leluhur kita memberikan sanepan-sanepan, gitung-gitung, kata-kata Jawa seperti mabur tanpa lar, menang tanpa ngasorake, sastro jendro hayuningrat pangrwating tiyu. Itu kan ajaran-ajaran Jawa yang harus kita gali, harus kita kaji makna hakikatnya. Ya contoh sedikit, menang tanpa ngasorake. Maksudnya menang tanpa ngasorake apa? Kita menang tanpa merendahkan. Jadi kemenangan kita itu tanpa merugikan siapapun, tanpa merendahkan siapapun. Padahal menang tanpa ngasorake itu adalah perjalanan jati diri, karena diri kita sendiri yang mengalahkan ego kita. Luruk tanpa polo, luruk tanpa polo. Secara umum kita pergi ke suatu tempat, kita berangkat sendiri, itu kan masih tahap umum. Naik lagi pemahamannya, yang dimaksud meluruk tanpa polo adalah diri kita memerangi hawa nafsu kita sendiri. Ya diri sejati kita itu memerangi, ya tanpa polo. Ya wong diri sejati kita melawan ego kita sendiri, kitanya sendiri melawan nafsu, melawan ego dalam diri. Makanya ngeluruk tanpa polo, ya seperti itu kan harus kita kaji, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti contoh Satrio Piningit itu harus kita kaji, jangan hanya menunggu, jangan. Karena hakikat Satrio Piningit sebenarnya adalah ya diri sejati setiap manusia, satrio yang dipingit, satria yang terpingit, yang dipingit. Ya diri sejati kita kan terpingit, sangat rahasia yang harus kita kenali. Jadi kita harus mau menggali informasi-informasi, keilmuan itu, jangan sekedar menelan mentah-mentah, harus kita kupas. Nah, kan pembahasan syirik malah ditekan belarah-belarah orang karu-karuan. Oke, jadi syirik itu adalah ketika kita mempercayai, meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan sesuatu selain Allah. Yang memberikan segala sesuatu itu hanya Allah atau Tuhan kita. Seperti kita mendapatkan rezeki, apakah kita mendapatkan rezeki itu dengan cara kerja keras? Nyatane ya kayak mau kerja keras yo, rezeki ini yo pas-pasan. Kita bisa kaya, apakah itu berkat kerja keras kita? Jadi jangan disamaratakan. Ada yang tidak bekerja sama sekali secara fisik tapi menjadi kaya, ada. Karena pekerjaan itu pun bertahap atau bertingkat. Ada yang kerja secara fisik, yaitu tenaga. Ada yang kerja secara pikiran, yaitu seperti arsitek. Ada yang bekerja seperti dengan rasa, yaitu para light worker atau manusia-manusia cahaya yang rasanya itu selalu menebarkan energi ilahi ke suatu wilayah, ke orang lain dan sebagainya. Jadi pekerjaan itu bertingkat-tingkat. Dan jika orang atau kerja keras agar menjadi orang kaya,
banyak yang tidak bekerja tapi ya kaya. Seperti kan makom ada dua, makom tajrid dan makom asbab. Asbab itu agar kita mendapatkan sesuatu kita harus bekerja, bergerak. Itu asbab. Agar kita mendapatkan gaji kita harus bekerja. Contoh di pabrik, akhir bulan gajian, asal kita bekerja di situ, akhir bulan gajian. Tapi tajrid kan tak seperti itu. Mungkin beliau-beliau yang makom tajrid itu di rumah saja, tapi dicari oleh uang, dicari oleh sesuatu yang membutuhkan beliau-beliau. Jadi ada asbab dan ada tajrid. Ya contoh kan ada riwayatnya, itu pernah membaca riwayat yang guru sama murid. Yang muridnya ini berkeyakinan jika ingin mendapatkan rezeki itu harus bekerja, gurunya itu enggak. Bukan dengan cara bekerja, karena rezeki itu datang dari Allah. Nah, ini kekeh dengan bekerja. Ya gurunya enggak, biarpun enggak keluar, enggak bekerja, tetap bisa mendapatkan rezeki. Akhirnya muridnya ini keluar mencari pekerjaan dan mendapatkan kurma. Setelah mendapatkan kurma yang begitu banyak, membawa kurma kepada rumah guru atau rumahnya sang guru. Terus sang muridnya ini memberikan kurma sedikit kepada gurunya, dan ini berkata, ini saya harus bekerja agar mendapatkan kurma ini. Setelah saya bekerja saya mendapatkan kurma ini. Lah gurunya berkata, loh saya nggak bekerja, tapi kurma ini datang sendiri. Lah di situ baru suasananya tertawa bersama dan sebagainya. Itu kan riwayat, ada riwayatnya seperti itu. Jadi jangan, apapun itu jangan disamaratakan atau jangan digebiar uyah, karena setiap manusia itu mempunyai makom sendiri-sendiri. Ada yang harus bekerja secara fisik, ada yang bekerja secara pemikiran, ada yang bekerja secara rasa. Selalu menebarkan rahmat kepada seluruh makhluk, selalu memberikan kebaikan, itu kan bekerja kepada Tuhan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Sedangkan ibadah itu kan pekerjaan. Ibadah kepada Allah itu bekerja untuk Allah. Apapun kegiatannya, jika disalurkan, jika terhubung dengan Tuhan kita, kita niatkan lillahi ta'ala, yaitu bekerja untuk Allah. Apakah kita sekarang bekerja itu untuk Allah? Mungkin kita ditanya, kamu bekerja untuk apa? Ya banyak yang berkata untuk Allah, tapi itu hanya untuk tutup. Sejatinya bukan seperti itu. Sejatinya bekerja karena takut miskin, bekerja karena untuk menafkahi anak-anaknya, bekerja karena untuk membeli ini, membeli itu. Memang itu dibenarkan, dibolehkan, tapi niatnya itu harus diluruskan dulu. Bekerja untuk siapa? Untuk Allah. Nah, jika kita sudah bekerja untuk Allah, baru di situ, karena Allah memerintah kita untuk menafkahi. Asal kita sudah kepada Allah dulu, benar kita bekerja untuk Allah, kita cinta kepada Allah, otomatis kita akan mencintai makhluk. Tapi jika kita mencintai makhluk, kita bekerja hanya untuk makhluk, mencukupi kebutuhan makhluk, ini terkadang bisa menutupi kesadaran kita kepada Tuhan kita, sehingga kita lalai kepada Tuhan kita. Kita hanya condong kepada makhluk. Aku bekerja karena untuk menafkahi anak istri. Memang benar, ini perintah ilahi, tapi terkadang seperti ini tidak terhubung dengan Tuhannya, tidak sadar. Jadi kesadaran itu sangat penting. Ayo belajar bareng untuk berkesadaran. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.